Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya lanjutkan pembahasan pemantapan persiapan ujian nasional SMP MTS untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, uji coba 2 referensi buku Akasia halaman 119. Oke, langsung aja soal pertama. Soal pertama, volume kubus ini itu berapa? Berarti untuk mencari volume kubus kamu harus tahu sisi-sisinya ini ukurannya berapa. Sisi setiap kubus itu semua sama. Berarti kita lihat dari ini aja. Ini ke sini 5,2. Di sini 7,2. Berarti sisi kubus bisa dicari S sama dengan 7,2 dikurangi berapa? 5,2. 5,2 berarti sisinya sama dengan 2 cm. Volume kubus V sama dengan S pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 cm kubik, berarti jawabannya P. Oke, soal berikutnya nomor 2. Berdasarkan grafik kalor jenis itu adalah C. Mencari kalor jenis rumusnya sangat gampang. Yang nomor 2, kalor jenis C sama dengan apa? Q dibagi dengan M kali delta T. Nah, kita tinggal masukkan saja. C sama dengan, nah ini kalornya berapa? Dari 0 sampai ini selisihnya berarti 3168 Joule. Berarti 3168 dibagi masanya berapa? Kita lihat di sini. 200 gram. M sama dengan 200 gram, kita jadikan kilo. M sama dengan 200 dibagi 1000 kilogram, berarti 2/10. Kita masukkan masanya adalah M sama dengan 2/10. Kita cari lagi, ini selisihnya berapa? Dari mula-mula 10 menjadi 54, berarti kita kurangi 54 kurangi 10 berarti 44. Berarti hasilnya adalah C sama dengan, ini 10-nya naik ke atas, 3168 kali 10 tambahin 0 aja per 2 kali 44 adalah 88. Berarti sama dengan 360 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, berarti kita lihat optionnya, jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 3. Tabung aluminium volumenya adalah 5000. Berarti nomor 3 V awal sama dengan 5000 cm kubik. Berisi penuh air bersuhu 20 derajat Celcius, dipanaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya adalah 60 derajat Celcius. Ini kurang ini ya. Oke, jika diketahui koefisien moe panjang aluminiumnya ini, berarti kita mencari gamma aluminium. Gamma aluminium itu sama dengan 3 kalinya alfa. Berarti sama dengan ini kali 3. Berarti 0,00025 per derajat Celcius. Gamma air sudah ada 0,0004 per derajat Celcius. Kemungkinan apa yang terjadi? Oke, ini tadi belum dikali 3. Oke, 0,0075 per derajat Celcius ya. Sekarang karena ini dikali 3, gamma itu 3 kalinya pemoean panjang, koefisien moe panjang. Sekarang kemungkinan yang terjadi apa? Berarti ini airnya tumpah atau enggak? Kita cari dulu pertambahan volume. Berarti kita cari V untuk aluminium dulu. Aluminium sama dengan V0 ditambah delta V sama dengan V0 nya berapa tadi? 5000 ditambah
volume awal 5000 dikali koefisien Muenya adalah aluminium 0,000075 dikali perubahan suhu 60. Ingat ya, ini saya tulis saja biar kalian nggak lupa. Delta V itu adalah volume awal kali gamma kali delta T. Ini rumusnya. Jadi ini tinggal masukkan aja. Sama dengan 5000 ditambah ini satu hilang, ini hilang dengan ini hilang dengan ini hilang dengan ini. Tinggal 30 kali 0,75 itu diperoleh 22,5. Berarti hasilnya adalah 5022,5 cm kubik. Ini untuk aluminium. Sekarang kita nyari V air dulu. V air berarti sama, V0 ditambah delta V. V0 tadi 5000 ditambah delta V tadi V0 kali gamma kali delta T. Berarti 5000 gamanya air 0,0004 kali perubahan suhunya tadi 60. Berarti diperoleh 5000 ditambah 120. Ini semua dikalikan 120 sehingga diperoleh 5120 cm kubik. Nah, ini airnya jelas tumpah ya, karena wadahnya dibandingkan jumlah airnya lebih banyak airnya. Berarti V tumpahnya berapa? V tumpah sama dengan 5120 dikurangi 5022,5 sama dengan 97,5 cm kubik. Oke, kita cari opsi jawabannya. Oke, tabung menjadi tidak penuh karena muai ruang aluminium lebih besar, jelas salah ya ini ya. Air tidak tumpah, yuk jelas salah karena airnya tumpah. Air tumpah sebanyak 97,5. Nah, sama ya ini ya dengan perhitungan tadi. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar pemanasan air berikut. Air kalau dipanaskan ini akan sirkulasinya ini memutar. Berarti hubungannya dengan konveksi. Kita cari yang konveksi. Konduksi jelas enggak, radiasi enggak, konveksi. Nah, jawabannya jelas C. Konveksi A, karena air yang suhunya lebih tinggi bergerak naik. Betul. Soal berikutnya nomor 5. Pembangkit listrik yang memanfaatkan air atau PLTA energinya semakin besar jika A, kita lihat massa air semakin besar dan ketinggian air makin besar. Betul ya? Berarti massa airnya semakin besar, ketinggiannya semakin besar. Untuk PLTA itu jelas betul hubungannya dengan energi potensial. Oke, nomor 6. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Berarti kita harus nyari kecepatannya dulu pada tabelnya ini. 2 bagi 1, 2. Berarti ini 2, diperoleh kecepatannya 2. 8 bagi 2 kan 4. 18 bagi 3 6. Ini bagi ini 8. 2 4 6 8 selalu bertambah 2 terus ya. Berarti GLBB dipercepat. Jawabannya adalah A. Nomor 17. Oke. Nomor 7. Oke, maaf. Nomor 7. Kita bahas. Gaya mesin 5000 Newton mendorong mobil secara tetap. Massa mobilnya ini dan gaya gesek mobilnya adalah ini. Jarak yang ditempuh mobil selama 5 sekon. Ini mencari jarak sekarang. Kita gunakan rumus hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, karena di sini ada gaya gesek, berarti ini dikurangi gaya gesek. Berarti 5000 dikurangi gaya geseknya 200. Ini dikurangi ya, sama dengan masanya 1200 dikali, nah ini A ini kita ubah menjadi variabel jarak. Jarak itu sama dengan setengah kali A kali T kuadrat. Mencari, karena ini nanti kan mencari S ya, A nya ini kita ubah menjadi variabel S. Berarti 2S, T nya pindah per T kuadrat sama dengan A. Berarti A nya ini kita ganti ini. Kita ganti 2S per T kuadrat. Gini ya. Ini dibagi ini berapa? Dikurangi, 4800 sama dengan 1200 kali 2.
2400 dikali S per T-nya berapa? T-nya 5 sekon. 5 kuadrat berarti 25. Ini kita coret dengan ini 2 kali 25 50 meter sama dengan S. Selesai, berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang soal berikutnya untuk nomor 8. Berapa gaya? Nah, ini ada beberapa gaya. Ini ada F1, ada F2, ada F3. Antara lantai dengan benda terdapat gaya gesek. Berarti gaya geseknya ke sana ya. Oke, berarti ini saat gambar ini ada F gesek ke sana. Berarti untuk mendorong benda sejauh 2 meter diperlukan usaha 200 Joule. Nilai F1, F2, F3 gampang sekali. Kita masukkan. Nomor 8. Berarti kita punya rumus usaha. Usaha itu adalah W sama dengan sigma F kali S. Kok sigma? Karena F-nya lebih dari 1. W-nya berapa tadi? 1200 Joule. Kita masukkan 1200. Sigma F ini tambahkan ya. Ini juga ditambahkan. Berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 dikurangi F gesek dikali S-nya tadi berapa? Berpindah sejauh 2 meter. Berarti ini 2, ini tinggal 600. Ini dibagi ini 600 ya. Oke, sebentar. Ini ya, ini dikurangi kan berlawanan arah. Sorry. Ini berarti dikurangi nak. Nah, berarti ini tambah ini, kurangi ini ya. Nah, ini berarti 600. Kan ini sama dengan F1 tambah F2 kurangi F3 kurangi gaya geseknya tadi ini 100 pindah ke sini jadi berapa? Plus, berarti menjadi 700 sama dengan F1 ditambah F2 kurangi F3. Nah, aplikasikan, berarti hubungan antara F1 F2 ditambahkan dikurangi F3 hasilnya nanti harus 700. Yang mana? 200 ditambah 250 itu berapa? 450 kurangi 250 jelas tidak 700 ya. Kemudian 180 kurangi 260 ditambahkan berarti berapa? 440 kurangi ini juga tidak 700 ya. Berarti sekarang ini tambahkan ini berapa? 480. Ini juga tidak, karena tidak 700. Ini tambahkan dikurangi ini juga tidak 700. Ini tambahkan 540 kurangi ini juga tidak 700. Sebentar. Berarti mungkin ini ada kesalahan soal. Bagaimana kalau ini mungkin gini, F3-nya ke arah sini juga. Berarti ini kita plus, ini kita plus. Coba mana yang 700? Ini tambah ini apakah 700? Ya, benar ya. Ini tambah ini 500 tambah 200 berarti jawabannya A, tapi dengan ralat F3-nya ke sana. Ini adalah F3. Oke. Tapi kita lihat yang C ini juga kalau kita jumlahkan 700 ya nak ya. Ini tambah ini kan 500 ya. 500 tambah 200 itu juga 700. Berarti jawabannya ini antara A dan C. Mungkin soal nomor 8 ini ada kesalahan gambar. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini jarak PQ 40. Berarti di sini 40 ya. Berarti ini LB ya. Beban ke penumpu ini 40. Sekarang jarak QS, Q ke S adalah 80. Berarti ini 80. Kuasanya di sini berarti LK-nya dari sini sampai ke sini. Nah, karena titik tumpunya di P, ini LK. Oke, LK-nya berarti 40 ditambah 80, 120. Nah, sekarang beban W berapa? Hubungannya untuk nomor 9 untuk prinsip tuas adalah W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya tadi berapa yang dicari? LB-nya 40 sama dengan F-nya 120. LK-nya
120 juga karena ditambahkan dari sini ke sini LK-nya ya. Ini dibagi ini berarti berapa? 3. Maka W sama dengan 3 kali 120, 360 Newton. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 10. Beberapa zat cair dengan massa jenis dalam satuan ini ya, gram per cm kubik, ini satuan massa jenis berada dalam wadah seperti gambar berikut yang mendapat tekanan terbesar. Tekanan itu dipengaruhi oleh apa? Massa jenis sama ketinggian. Nah, di sini nggak ada hubungannya dengan luas penampang meskipun ini beda-beda. Berarti kita nyari yang mendapat tekanan terbesar adalah yang ketinggiannya paling tinggi. Berarti antara A, B, C, D yang paling tinggi adalah yang C. Berarti jawabannya adalah C. Ketinggian ya, tekanan terbesar. Ketinggian terbesar. Tekanan air. Oke, terhadap dasar ya, tekanan air terhadap dasar. Berarti ketinggiannya ini lebih tinggi. Nomor 11. Gelombang berikut yang memiliki energi paling besar. Energi gelombang paling besar itu ditentukan oleh amplitudonya sama cepat rambatnya. Semakin cepat maka energinya juga semakin besar. Yang A kita lihat menempuh ini 0,1 berarti dalam 1 detik menempuh 1, 2, 3, 4. Ini menempuh 4 ya. Yang B ini 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 2 berarti menempuh 2,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bagi 4 juga sama, 2,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 3 adalah berapa? 1, 2 per 3. Berarti paling kecil, berarti yang paling besar jelas A. Soal berikutnya nomor 12 tentang gema, berarti bunyi pantul hubungannya. Ini ada 2 peluru di lembah diapit dengan 2 tebing yang tinggi. Gema dari tebing sebelah kiri. Kalau saya ilustrasikan nomor 12, ini ada tebing, ini ada tebing. Nah, ini orangnya di tengah gini. Nah, jarak antar 2 tebing itu berarti ini ke sini. Oke. Ini ke sini namanya S1, ini ke sini jaraknya S2. Berarti S totalnya adalah S1 ditambah S2 kalau disuruh mencari jarak antara kedua tebing. Nah, di sini kalian saya ajari rumus cepatnya aja. Ini udah ada V, udah ada T1, T2. Karena terdengar sesudah gema pertama, berarti nanti T2-nya ini ditambahkan dengan yang ini. Oke, kita langsung aja ya. Rumus cepatnya adalah jarak 2 tebing S sama dengan V per 2 kali T1 ditambah T2. Udah cukup ini aja rumusnya, jarak antar 2 tebing. Ini rumus cepatnya. Kita masukkan V-nya tadi 340 ya, dibagi dengan 2 dikali T1-nya tadi 1. T2-nya kan 2 sekon setelah bunyi pertama berarti 3. 1 tambah 3 kan 4 kan? 4 dibagi 2, 2. 2 kali 340, 680 meter. Jawabannya apa? Kita cek. Jawabannya adalah C. Nomor 13. Benda terletak sejauh 15 meter dari cermin cekung ya. Jarak jari-jari kelengkungan berarti ini R-nya. Jika benda digeser 2 cm menjauhi posisi semula, sifat bayangan yang terjadi apa? Berarti kita sudah punya nomor 13, cermin cekung. Kalian sudah punya SO ya, ini ya, SO nya 15 cm. Cermin cekung jari-jari kelengkungannya 20, berarti R sama dengan 20 cm, F sama dengan 10 cm. F itu separuhnya jari-jari. Jika benda digeser 2 cm menjauhi cermin posisi semula ya, berarti kita tambahkan. Berarti SO menjadi apa? SO sama dengan 15 ditambah 2. Ini ya. Berarti SO sama dengan berapa? 17
17 cm. Nih sekarang fokusnya 10, SO nya 17. Ini satu les, fokusnya sama dengan 10 cm. Oke, kalau kita gambar, ini adalah R, ini adalah F, maka letak dari sini ke sini kan 10, dari sini ke sini 20, maka SO 17 ada di sini. Benda di ruang 2. Benda di ruang 2 sifat bayangannya itu apa? Sifat benda di ruang 2 sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dah, kita cari optionnya. Nggak mungkin maya, nyata, terbalik, diperbesar. Berarti jawabannya adalah C, nyata, terbalik, diperbesar. Soal berikutnya adalah nomor 14. Seorang mengamati benda menggunakan lup dengan mata tak berakomodasi. Ingat-ingat, mata tak berakomodasi, benda harus diletakkan di tepat titik fokus lup. Berarti jawabannya D ini. Langsung aja. Oke, nomor 15. Jika pada posisi 1 kedua benda tolak menolak dengan gaya F. Berarti F1-nya ini diperoleh sebesar F1-nya adalah F. F2-nya berapa? Kita bandingkan saja. Nomor 15. F2 banding F1 sama dengan, karena ini yang berhubungan Q dan R, Q itu berbanding lurus dengan F, berarti ini satu les. Q kali Q, ini miliknya Q2, per Q kali Q miliknya Q1, dengan R-nya dibalik, R-nya kan dikuadratkan dibalik, berarti ini R1 per R2 dikuadratkan. Ini rumus cepatnya, F2 per F. Q2 nya berapa ini? Q2 nya 2Q ya, kita masukkan 2Q kali, ini 6Q ya, 6Q dibagi Q1 nya Q kali 3Q, R1 nya tadi R per 2R, kuadratkan, jangan lupa coret semua aja. Loh, selesai. F2 per F sama dengan, ini kali ini berapa? Ini coret aja ya. Nah, ini berapa? 2 kali 2 4 dikali, ini kan 1 per 2 ya, 1 per 2 dikuadratkan menjadi berapa? 1 per 4. Coret. Berarti F2 sama dengan, ini kan 1 ya, 1 kali F. Berarti sama ternyata. Berarti 1F, jawabannya adalah D. Nomor 16. Oke, sekarang kita cari dulu rangkaian paralelnya. Nah, ini udah ada rangkaian paralel ya, dimana rangkaian paralel rumus cepatnya adalah RP sama dengan 44, berarti 4 kali 4 dibagi 4 tambah 4 8, coret aja 2, berarti 4 dibagi 2 ohm. Sekarang ini dan ini rangkaian apa? Rangkaian seri, berarti R totalnya nanti ditambah, R totalnya sama dengan 2 ini ditambahkan dengan R. Sudah ada V, sudah ada I, berarti R rumusnya adalah V per I. R nya tadi berapa? Ini ya, 2 ditambah R sama dengan V nya 12 dibagi 2, berarti R sama dengan, ini dibagi ini kan 6, ini pindah jadi min ya, min 2, maka R nya adalah 4 ohm. Ini udah ketemu, ini 4. Nah sekarang jika R diganti dengan penghambat baru yang hambatannya 2R, tadi 4 ya, yang baru berarti berapa barunya? Barunya berarti 8. Kuat arusnya berapa? Gampang, mencari kuat arus rumusnya adalah I sama dengan V per R. V nya tetap 12 per R nya berarti kan ini tadi R totalnya kan 2 tambah R, ini tuh tadi 2 tambah R, karena R nya tadi 4 diganti 8, berarti 2 tambah 8 berarti berapa? 10. 12 dibagi 10 1,2 ampere. Apa ya jawabannya? B. Oke,
Kita lanjut pembahasan soal nomor 17. Beberapa lampu dihubungkan dengan sumber tegangan seperti gambar. Oke, ini nggak ada diketahui tegangan ya. Daya lampu 1 sebesar 4 watt. Berarti di sini ada P sama dengan 4 watt. Berarti kita bisa nyari I. Nomor 17 kita cari I-nya dulu. Ingat, daya rumusnya adalah P sama dengan I kuadrat kali R. P-nya udah ada 4 watt ya, kita masukkan aja P-nya 4 sama dengan I kuadrat kali R-nya yang dilewati ini berapa ini? 4 ohm. Berarti pindah ke sini, berarti ini coret ya. Ini tinggal 1. Berarti 1 sama dengan I kuadrat. Kuadrat pindah luas jadi akar. Akar 1 sama dengan I, maka 1 ampere sama dengan I. Jelas? Ini di sini 1 ampere, ini 4 ohm, berarti otomatis di sini juga 1 ampere. Ini 1 ampere. Berarti yang keluar ke sini berapa? Ya. Berarti yang ini masuknya dari sini ya. Ini otomatis ya. Karena di sini 1 otomatis ditambah. Berarti I-nya di sini adalah 2 ampere. Ini 1 keluar lagi menuju ke sini, berarti nanti I-nya ini juga 2 ampere. Nah, sekarang kalian disuruh mencari daya lampu 1 dan daya lampu 3 dan daya lampu 4. Berarti P3 kamu tinggal masukkan aja I kuadrat kali R. Berarti berapa? I-nya tadi, I-nya L3 ya. I-nya berapa? I-nya itu 2 kuadrat, R-nya berapa? Lampu 3 4. 2 kuadrat kan 4. 4 kali 4 berarti berapa? 16 watt. Sekarang daya keempat I kuadrat kali R ya. Daya 4. Oke, arusnya tadi 2. Oke, 2 kuadrat kali R-nya berapa? Lampu 4 2 ohm. Berarti dikali 2. 2 kuadrat 4 kali 2 berarti 8 watt. Berarti lampu 3 16 watt, lampu 4 8 watt. Berarti jawabannya adalah, wah ada 2 jawaban ini. 16 sama 8, 16 sama 8 berarti adalah C dan D. Nomor 18. Oke. Ini arus lewatnya dari sini. Potensial tinggi, ini potensial rendah. Berarti ini I. I-nya dari bawah ya. Berarti kalau ini batangnya, saya nyengramnya dari bawah gini. Ibu jari tutup utara, maka di sini utara, di sini selatan. Gambar nomor 2. Dari sini potensial tinggi, berarti ini kawatnya dari atas ya, nyengramnya ya, berarti ini gini, nyengramnya dari atas. Ibu jari kutub utara, berarti sebelah sini utara, sebelah sini selatan. Nomor 3, ini dari sini potensial tinggi, ini potensial rendah, berarti ini ininya dari bawah, berarti nyengrammu pun dari bawah. Nah ini ibu jari kutub utara, berarti sebelah sini apa? Kutub utara, ini kutub selatan. Ini sama ya, sama ini ya gambarnya ternyata. Berarti ini apa? Ini adalah selatan, yang ini adalah utara. Ingat, garis gaya magnet keluar dari kutub utara ke selatan. Ini betul ya berarti ya. Gambar 1 betul. Gambar 2 dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Gambar 2 betul. Berarti yang betul adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Nomor 19. Oke. Asam tidak boleh disimpan dalam wadah dari kaleng aluminium. Alasannya kenapa? Karena bahan aluminium mudah korosif jika terkena asam. Ini ya, jelas ya. Oke, jawabannya korosif itu mudah berkarat. Berarti jawabannya adalah D. Soal berikutnya nomor 20. Sebuah atom berubah menjadi anion. Ingat, anion itu adalah muatan ion apa? Negatif. Ion negatif jika atom tersebut menerima elektron dari atom lain. Berarti jawabannya adalah A. Menerima elektron negatif ya. Oke, soal berikutnya nomor 21.
Perhatikan beberapa sifat benda berikut. Terbentuk dari beberapa unsur berbeda dengan perbandingan massa yang tetap. Sifat masing-masing zat tidak berubah. Terbentuk senyawa secara kimia. Mudah dipisahkan dengan cara menguapkan. Senyawa ditunjukkan oleh, berarti senyawa. Terbentuk dari beberapa unsur, ini jelas senyawa yang berbeda. Ini senyawa, betul. Sifat masing-masing zat tidak berubah, salah ya. Terbentuk secara kimia, ini yang betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 apa? B. Nomor 22, ini ada gambar tentang reproduksi ya, ini ya. Reproduksi vegetatif buatan dengan cara apa ini? Mencangkok ya. Ini kan di sayat-sayat ini seperti ini, berarti ini mencangkok. Berarti ini mencangkok. Oke. Option mencangkok berarti hubungannya dengan apa? Berkembang biak. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang nomor 23. Keempat hewan tersebut dikelompokkan dalam satu filum yang sama. Hal ini dikarenakan memiliki bentuk tubuh pipih, enggak. Bergerak dengan menggunakan tentakel, enggak. Memiliki tubuh yang lunak, iya. Berarti jawabannya adalah C. Moluska ya, ini ya golongannya ya. Oke, sekarang nomor 24. Organel sel pada tumbuhan yang berperan sebagai saluran keluar masuknya cairan sel dari ruang sel yang satu dengan ruang sel yang lain disebut apa? Plasmodesmata ya. Jawabannya adalah B. Kalau membran sel itu melindungi. Oke, sekarang soal berikutnya nomor 25. Ini gambar apa ya? Nggak kelihatan ini ya. Ini ada udang. Ini ada keterangan. Perhatikan interaksi antara teripang dan udang emperor. Teripang dan udang emperor ini kayak ini tidak ada yang hubungan keduanya, ini jelas tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan juga. Ini berarti ini jelas komensalisme. B. Berikutnya soal nomor 26. Perhatikan gambar ini. Di soal apabila populasi burung berkicau kan ini dan ular menurun, berkicau dan ular populasinya menurun akibat perburuan, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi berarti karena tidak ada burung berkicau, tidak ada ular, berarti otomatis ini tikusnya banyak, ya enggak? Belalangnya banyak. Nek belalang dan tikus banyak, berarti ini si padi jelas gagal panen. Kita cari option soalnya, jawabannya. Oke. Populasi kata akan mengalami penurunan? Enggak. Belalang dan ulat populasinya akan meningkat tajam? Enggak. Tanaman padi akan ternak. Nah ini jawabannya adalah C. Nomor 27. Oke. Usaha yang dapat dilakukan berdasarkan datanya ini pencemaran udara akibat emisi gas buang ya. Oke, yang paling banyak di sini adalah CO, jelas asap ini kan. SO2 ini belerang. Berarti mengurangi beberapa industri pencemar, tidak. Memperluas jalan raya sehingga tidak terjadi kemacetan, tidak. Ini salah juga. Mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari. Iya jelas, karena kalau kendaraan yang beroperasi setiap hari berkurang, otomatis penghasil karbon monoksidanya juga akan berkurang. Jadi kita harus memindahkan masyarakat menuju ke transportasi umum supaya berkurang. Berarti jawabannya C. Nomor 28. Osteoporosis adalah kondisi saat kualitas kepadatan tulang menurun. Penyebabnya adalah jelas kurang kalsium dan fosfat pada usia tua. Jawabannya A. Nomor 29. Kondisi sembelit yang terjadi akan dirasakan oleh penderita kesulitan buang air besar. Organ yang terganggu: A. Lambung, tidak mampu mencerna saluran yang berserat tinggi sehingga sulit dihancurkan. Berserat tinggi masa sulit dihancurkan? Oke, sekarang kita ke option B.
susah buang air besar. Usus halus tidak mampu menyerap sari makanan, memiliki kepadatan tinggi sehingga sulit dikeluarkan. Tidak ada hubungannya ya. Usus besar mengalami gangguan sehingga air terlalu banyak diserap sehingga feses menjadi lebih padat. Airnya kan banyak diserap, otomatis fesesnya padat. Betul, ini berarti jawabannya C. Nomor 30. Oke, nomor 30. Tadi udah saya bahas, ternyata itu belum kerekam. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Penyempitan dan pergeseran pembuluh darah karena penumpukan lemak kolesterol ini itu pasti hubungannya dengan jantung. Maka resiko organ yang terkena pasti jantung. Optionnya jelas B, meningkatkan serangan jantung dan stroke. Ini juga tadi sebetulnya sudah saya bahas, nomor 31. Emfisema itu penyakit yang disebabkan alveolus kehilangan elastisitasnya. Nah, kehilangan elastisitas otomatis nanti resikonya adalah cairan akan menumpuk. Nah, ini opsinya adalah C, alveolus menderita terisi banyak cairan. Ini juga nomor 32 udah saya bahas tadi, ternyata belum terekam. Ini saya ulangi, pasien mengeluh penyakit ini demam, terus di sekitar perut dan sakit di sekitar perut dan punggung, ada darah dan nanah dalam urin. Pasti yang organ yang kena adalah ginjalnya, serta urin yang berbau busuk. Pasien tersebut menderita, nah ini ada ginjal, nefritis, glomerulusnya rusak oleh bakteri E. coli, ya ini ya. Bakteri E. coli penyakit yang terjadi karena apa? Perpindahan bakteri dari anus ke saluran kemih saat membersihkan daerah tersebut usai buang air besar. Jawabannya A. Nomor 33, kita lihat huruf K ini berdasarkan struktur bagian yang ditujukan oleh K, berfungsi untuk apa? K ini tuh silem. Silem berarti mengangkut air zat hara dari akar menuju ke daun. Berarti kita cari. Nah, berarti ini ya D ya. Oke. Soal berikutnya nomor 34. Ini hasil percobaan fotosintesis cahaya prisma ya. Berarti di sini adalah karena ini 700, yang ini 400, berarti ini magico ini merah. Berarti yang sebelah sini adalah ungu. Nah, di sini bakteri yang paling banyak, aerobakterinya yang paling banyak itu memang di panjang gelombang yang paling tinggi dan panjang gelombang yang paling rendah, yaitu di merah dan di ungu, ini paling tinggi. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang A, fotosintesis terjadi akibat cahaya dibiaskan melalui prisma, tidak ada hubungannya. Yang B, fotosintesis menghasilkan oksigen lebih tinggi saat ada bakteri aerob. Tidak tepat ini. Fotosintesis berlangsung baik pada panjang gelombang rendah dan tinggi. Ini ya, berarti ya pada panjang gelombang rendah dan tinggi. Berarti jawabannya C. Nomor 35. Ibu Tuti mengeluh kondisi kesehatannya menurun drastis. Ia dinyatakan dokter kekurangan protein dan diminta dokter untuk mengendalikan kadar gula darah dan mengurangi derajat albuminuria. Berarti ini hubungannya ginjal ya. Dengan pemberian diuretik dosis rendah dan pembatasan asupan protein. Berdasarkan kasus tersebut, Ibu Tuti menderita glukosuria, ini jelas enggak. Nah ini nih albuminuria, karena di sini ada albuminuria ya, yang disebabkan terlalu banyak albumin yang lolos dari saringan ginjal dan terbuang bersama urin. Berarti jawabannya B. Sekarang nomor 36. Gangguan sistem reproduksi wanita yang dikenal dengan endometriosis, itu jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim. Nah ini nih tubuh, ini jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Nah ini endometriosis, jelas ini jawabannya A. Sekarang kita ke nomor 37. Persilangan antara tanaman rambutan daging tipis biji kecil, berarti nomor 37 kita selesaikan dulu. T kecil, K besar, K kecil. Ini apa tadi? Tipis kecil. Disilangkan dengan rambutan
tebal, dagingnya, bijinya besar. T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Berarti ini apa? Tebal. T besar, K kecil itu apa? Berarti besar bijinya. Oke. Ini kita cari zigotnya berarti apa? Gametnya T kecil, K besar, terus T kecil, K kecil. Yang ini T besar, K kecil, T kecil, K kecil. Ini ya. Ini kita silangkan. Ini dengan ini. Sehingga diperoleh persilangan yang pertama apa? T besar, T kecil, K besar, K kecil ya. T besar, T kecil, K besar, K kecil. Apa itu? T besar itu tadi tebal. Tebal, K besar itu kecil. Nomor 2, ini kita silangkan dengan ini. T kecil, K besar, K kecil. T kecil, K besar, K kecil. T kecil tadi tipis. K besar tadi kecil. Nomor 3, anaknya nih T besar, T kecil, K kecil, K kecil. T besar, T kecil, K kecil, K kecil. T besar tadi tebal, K kecil tadi besar. Nomor 4, ini kita silangkan dengan ini. T kecil, K kecil, K kecil. T kecil, K kecil, K kecil. T kecil tadi apa? Tipis. K kecil tadi apa? Besar. Sekarang disuruh mencari persentase apa? Berdaging tebal, rasa manis. Oke, tebal ini nggak ada hubungannya ya, tebal rasa manis ya. Harusnya mungkin tebal kecil gitu ya. Kita cari yang tebal kecil. Berarti ini tebal kecil. Berarti persentase berarti ini hanya satu yang tebal kecil. Berarti 1 dibagi jumlahnya totalnya ada 4 dikali 100%. Seperempat dari 100% berarti 25%. Jawabannya berarti apa? Biru. B. Nomor 38. Peran bakteri Streptococcus lactis pada pembuatan mentega. Ini jelas ini Streptococcus itu untuk menggumpalkan. Kita cari yang menggumpalkan ya. A untuk menghasilkan asam laktat, betul, sehingga dihasilkan gumpalan, betul sekali. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 39. Ini ada di dalam kemasan, tapi kita langsung lihat aja ke pertanyaan. Peran karmosin. Karmosin itu pewarna sintetis, ingat-ingat. Apa? Pewarna sintetis. Ini dalam produk ini adalah berarti karena ini pewarna, kita cari yang pewarna di sini. Menstabilkan suhu enggak, memberikan aroma enggak, mengawetkan produk enggak, memberi warna. Nah, ini jawabannya berarti D. Yang soal nomor 40 yang terakhir. Dampak psikis yang timbul akibat sering mengkonsumsi ekstasi. Ekstasi, dampak psikisnya yang muncul itu biasanya orangnya itu susah untuk tidur alias insomnia. Kita cari yang susah tidur mana. Ini enggak ada hubungannya. Nah ini ada insomnia. Berarti jawabannya adalah C. Selesai.